ke pokok bahasan utama. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Nah, kita lihat contoh ini, konsep secara umum. Ya, ini ada titik P, X, Y yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi prinsip pencerminan itu jarak antara titik dengan cermin harus sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Maka di sini letak bayangannya. Karena di sini Y, maka di sini adalah min Y. Jadi jaraknya harus sama. Maka bayangannya adalah X, min Y. Nah, begitu juga dengan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka jaraknya harus sama. Kalau di sini X, maka di sini min X. Dan jaraknya harus sama. Maka bayangan di sini adalah min X, Y. Nah, P ini juga bisa kita cerminkan terhadap titik asal di sini. Maka jaraknya juga harus sama di sini. Maka jaraknya harus sama. Maka P aksennya adalah min X, min Y. Sehingga ini juga bisa dicerminkan sama seperti ini terhadap sumbu X, min X, min Y. Dan ini juga hasil pencerminan P, X, min Y itu hasilnya min X, min Y terhadap sumbu Y. Oke. Kemudian konsep refleksi yang kedua yaitu jika kita memiliki garis Y sama dengan X dan kita memiliki titik P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka jarak titik P ke cerminnya ini harus sama ke sini. Dia harus sama. Maka di sini menjadi jaraknya adalah 2. Ini kan 2 bagian jadi B juga. Maka ini ada dianggap 8 bagian ini A juga. Maka bayangannya adalah B, A. Jadi berbalik. Dan juga jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka jaraknya juga harus sama. Di sini B maka dia min B, di sini A maka dia min A. Maka jawabannya adalah min B, min A. Kemudian yang ketiga, kita ambil satu bagian saja, yaitu kita memiliki titik M, N yang akan dicerminkan terhadap X sama dengan A. Karena ini M, di sini juga N. Jarak ini adalah M. Sedangkan jarak garis ini ke sini adalah A. Maka sisa yang kecil ini yaitu A kurang M. Karena dia dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka ini juga jaraknya harus sama. Maka di sini juga A kurang M. Maka keseluruhannya ini dia adalah 2A kurang M. A ditambah A kurang M berarti 2A kurang M. Maka di sini titiknya adalah 2A kurang M. Maka bayangan P absennya adalah 2A kurang M, N. Jadi P, M, N kita cerminkan terhadap X sama dengan A, maka kita peroleh bayangannya adalah 2A kurang M, N. Begitu juga dengan terhadap Y sama dengan B. Jadi apa yang kita simpulkan? Yang pertama, P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang menjadi min adalah yang bagian Y, berubah tanda. Begitu juga sebaliknya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bagian X-nya menjadi min, berarti min X, Y. Jika dia dicerminkan terhadap titik asal, maka dia keduanya berubah tanda, ini dia, min X, min Y. Dan jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia berbalik, Y, X. Dan jika dia dicerminkan oleh Y sama dengan min X, maka dia dibalik dan dikasih min, ini dia, berubah tanda. Jika M, N kita cerminkan terhadap X sama dengan A, maka kita peroleh 2A kurang M, N. Jadi yang bagian M ini 2A kurang M, kurang N. Begitu sebaliknya dengan Y sama dengan B, maka bagian N ini dikurangkan oleh 2B, berarti 2B kurang N. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Tentukan bayangan titik A 5,7 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O, Y sama dengan X,
Y sama dengan min X. Maka kita jawab yang pertama 5, min 7 kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka yang untuk sumbu X, maka bagian Y ini yang negatif atau berubah tanda, maka menjadi 5,7. Sebelumnya min 7 menjadi 7. Yang B, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang bagian ini X ini berubah tanda, maka jawabnya min 5, min 7. Jika dia dicerminkan terhadap titik asal O, maka dia berubah tanda keduanya, berarti min 5,7. Jika A5, min 7 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dia berbalik min 7,5. Dan jika A5, min 7 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka dia dibalik dan berubah tanda, berarti ini 7, min 5. Ini dia. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik B 8,5 jika dicerminkan oleh terhadap X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Maka B 8,5 kita cerminkan terhadap Y sama dengan 3. Maka bagian 8 ini akan dikurangkan oleh 2 dikali 3 kurang 8. Ini dia. Berarti 2 kali 3 adalah 6, kurang 8 min 2. Berarti min 2,5. Dan jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min 5, maka bagian Y ini dikurangkan terhadap 2 kali min 5, maka menjadi 8 kurang 2 kali min 5, jadi Y nya min 5 dikurang 5, berarti min 10 kurang 5, tibayangnya 8, min 15. Ini contoh terhadap titik. Nah, kita lihat contoh terhadap garis. Ini dia. Tentukan bayangan garis 2X kurang 3Y sama dengan 12 jika direfleksi oleh sumbu Y. Nah, pertama-tama kita misalkan X, Y adalah titik pada garis 2X kurang 3Y sama dengan 12. Sehingga X, Y ini kita tercerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Karena kalau sumbu Y bagian X yang berubah tanda, maka kita anggap ini X aksen, Y aksen. Jadi min X aksen itu, min X itu sama dengan X aksen. Artinya X sama dengan min X aksen, itu persamaan 1. Sedangkan Y itu sama dengan Y aksen. Anggap persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan ke persamaan garis ini. Maka kita ganti X ini dengan X aksen, min X aksen, dia dengan Y itu Y aksen. Ini berarti min 2X kurang 3Y, kita hilangkan aja aksennya. Min 2X kurang 3Y sama dengan 12, kita kali min 1, maka kita peroleh 2X tambah 3Y sama dengan min 12. Jadi bayangannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan min 12. Contoh yang keempat. Tentukan bayangan garis X tambah 4Y sama dengan 9 jika direfleksi oleh Y sama dengan 4. Nah, sama seperti tadi, kita anggap X, Y adalah titik pada garis X tambah 4Y sama dengan 9. Sehingga X, Y kita refleksikan oleh Y sama dengan 4, maka bagian Y ini dikurangkan terhadap 2 kali 4. Nah, ini dia. X, 2 kali 4 kurang Y. Maka hasilnya adalah X, 8 kurang Y. Yang kita anggap X aksen, Y aksen. Sehingga X itu sama dengan X aksen, 8 kurang Y itu adalah Y aksen. Maka Y sama dengan 8 kurang Y aksen sama persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan ke garis X tambah 4 Y sama dengan 9. Jadi kita ganti X itu dengan X aksen, Y itu dengan 8 kurang Y aksen sama dengan 9. Kita kalikan ke dalam, X tambah 32 kurang 4Y sama dengan 9. Berarti X kurang 4Y sama dengan 9 kurang 32. Maka X kurang 4Y sama dengan min 23. Jadi bayangannya adalah X kurang 4Y sama dengan min 23. Nanti kita lihat contoh soal UN Matematika IPA 2016. Nah,
Persamaan garis kurva Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 1 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu Y. Berarti ini terjadi refleksi 2 kali. Berarti kita misalkan X, Y itu adalah titik pada Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 1, sehingga kita refleksikan pertama terhadap sumbu X menjadi X, min Y, kemudian kita terhadap sumbu Y maka menjadi min X, min Y. Yang inilah sebagai X aksen, Y aksen. Jadi min X sama dengan X aksen, maka X sama dengan min X aksen, tandanya berpindah. Begitu juga dengan Y, min Y sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan min Y aksen. Itu persamaan 2. Persamaan 1, 2 kita substitusikan ke kurva tadi, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 1. Maka Y kita ganti Y min Y aksen, X kita ganti min X aksen. Tambah 2 min X aksen kurang 1. Kita kuadratkan, hilang minnya, berarti min Y sama dengan 3X kuadrat kurang 2X, ini ada min kurang 1. Kita kali min 1 menjadi Y sama dengan min 3X kuadrat tambah 2X tambah 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikiannya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat.